Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Ilin Sekar Putri. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Yuk kita simak videonya. Jadi, rasio ini adalah rumus untuk membandingkan posisi akun pada laporan keuangan yang dapat diartikan dan dapat dibaca. Jadi, rasio ini tidak hanya untuk melihat posisi akun. Macam-macam rasio. Nah, di dalam rasio keuangan ada 4 macam rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Dan yang keempat, rasio aktivitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio likuiditas, rasio yang mengukur kelikuiditan perusahaan, bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana kebutuhan perusahaan dibiayai oleh hutang, jangka pendek atau jangka panjang. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profit. Kata kuncinya adalah profit atau laba. Di dalam rasio profitabilitas ada ROE, ROA, dan ROS. ROE adalah return of equity. ROA adalah return of asset. ROS adalah return of sales. ROA adalah pengembalian terhadap aset. ROA lebih melihat ke sektor usahanya. Banding setiap tahun atau 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROA meningkat atau menurun. Rumusnya adalah laba dibagi total aktiva dikali 100%. ROE, pengembalian terhadap modal. Ketika rasio di bawah 6%, maka dinyatakan tidak bagus. Dinyatakan baik apabila ROE di atas bunga deposito. Rumusnya adalah laba dibagi modal dikali 100%. Dan ROS adalah pengembalian terhadap penjualan. ROS lebih melihat ke sektor usahanya. Banding setiap tahun, 3 tahun di laporan keuangannya, apakah ROS meningkat atau menurun. Rumusnya laba dibagi penjualan dikali 100%. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas, current ratio atau rasio lancar. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Dalam rasio lancar minimal angkanya 1. Aktiva lancar harus lebih besar dari hutang jangka pendek agar perusahaan dinyatakan aman ketika bangkrut. Standar minimal angkanya adalah 3. Tidak boleh ada dana yang menganggur. Dana harus dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan deposito, investasi atau beli aktiva tetap. Quick ratio, rasio cepat. Aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Cash ratio atau rasio kas, rumusnya kas dibagi hutang lancar. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas. Di dalam rasio solvabilitas ada DER,
dan ada DAR. DAR adalah debt to equity ratio. DAR adalah debt to asset ratio. DAR adalah hutang dibagi modal. Jangan lewat dari satu. Jika lewat dari satu berarti mayoritas harta atau aktiva kita dibiayai oleh hutang. Maksimal nilai DAR adalah 4. Jika DAR di angka 2, maka sudah riskan, bisa jadi perusahaan ini tidak modal. DAR atau debt to asset ratio, rumusnya hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Jangan sampai 80% aktiva kita dibiayai oleh hutang. Semakin kecil DAR, maka semakin bagus, patokannya 50%. Rasio aktivitas. Dan yang terakhir, rasio aktivitas. Di dalam rasio aktivitas ada putaran kas, putaran piutang, dan putaran total aktiva. Tapi kali ini kita akan membahas tentang putaran total aktiva. Putaran total aktiva adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rumusnya, penjualan dibagi total aktiva. Tidak bisa dinilai dengan angka atau standar tertentu. Harus dibandingkan dengan laporan keuangannya setiap tahun atau 3 tahun, karena tergantung dengan sektor usahanya. Nah, teman-teman, itu yang bisa aku jelaskan tentang rasio keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!